Selamat datang di Teror Cerita Horor. Sebelum mendengarkan, Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol lonceng. Dan pastikan nontonnya jangan sendirian. selamat mendengarkan. Halo semua, selamat datang di Teror episode pertama. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita dari cerita pengalamanku sendiri pada saat melaksanakan kegiatan KKN. Tentu saja, pada saat saya KKN itu saya berjumlah 14 orang, 6 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Saya KKN di sebuah desa di Pasuruan. Letak desa ini tuh berada di kaki lereng gunung. Pada saat KKN itu kita di sana selama 14 hari. Sebelum kita pergi ke sana, kita sempat survei tempat tinggal kita nanti. Kita mendapatkan beberapa opsi rumah, dan rumah yang kita pilih ini merupakan rumah yang pernah ditinggali oleh kelompok pertama. Dan rumah inilah yang membuat kita semua diganggu oleh beberapa. Jadi rumah ini itu terletak di di pinggir jalan raya. Tetapi ya kalian tahu sendiri, jalan raya di desa itu kalau jam-jam 7 ke atas itu sudah sepi. Dan sebelah kiri rumah ini itu ada sebuah pabrik besar yang masih beroperasi. Sebelah kanan rumah ini itu ada tetangga-tetangga tapi agak jauh ya. Dan di belakang rumah ini ada sebuah pohon besar, pohon asem. Dan pohon ini sangat angker juga. Setelah itu aku dan teman-teman semua itu berangkat dari Surabaya. Itu pukul 3 sore, sampai sana kurang lebih 1 jam setengah, jam setengah 5 lah. Setelah itu kita beres-beres kamar dan lain-lain. Beres-beres bareng-bareng dan lain-lain. Dan rumah ini tuh ternyata ada 4 kamar. Jadi 2 kamar ditempati oleh perempuan dan 2 kamar lagi buat ganti pakaian yang laki-laki, karena yang laki-laki tidur di ruang tengah, dan ruang tengah ini juga dibuat rapat evaluasi dan lain-lain. Setelah itu ada dua kamar mandi, dan yang satu kamar mandi ini berada di kamar perempuan, yang satunya ada di belakang di depan dapur, dan ada lantai atas hanya sepetak itu untuk buat cuci pakaian. Setelah itu langsung pada saat hari pertama di sana, setelah pembukaan 1 hari itu ya, setelah pagi pembukaan, sorenya kita adakan rapat untuk kegiatan di hari kedua. Itu ada sebuah gangguan ketika kita mau mulai rapat, kita melaksanakan rapat itu ya, ada sebuah gangguan.
sleeping bag ini masih di badanku, rapat, terkunci rapat lah. Aku kaget, terus aku tanya sama temanku. Dan ada gambarnya. Gigi ini ada menjadi 4 gigi. Dan aku tanya sama teman-teman yang ada di situ, hei, ini siapa yang mengecat? Semua kaget dong, semua kaget. Duh, nggak ada yang ngecat. Mereka bilang nggak ada, nggak tahu siapa. Karena mereka pada sibuk semua. Karena ada yang mengecat desainnya sendiri, ada yang menata buku dan lain-lain. Semua sibuk dengan itu sendiri, dan aku lihat tangan-tangan mereka juga nggak kotor sama cat. Karena kuas-kuas di sana itu sudah kotor sama cat kan. Aku lihat bekas-bekas tangan mereka juga nggak ada yang kotor. Aku bingung dong, terus aku ngobrol, ini gimana, ini nggak ada yang ngecat. Dan kalian tahu cat ini itu seperti tangan, jadi bentuk tangan, jadi gigi ini seperti bentuk tangan. Jadi tangan jari ditempelin menjadi 4, menjadi 4 jumlahnya kan 1, terus ketambah 3 jadi 4. Dari sini aku mulai berpikir yang enggak, dan memang benar-benar terasa gangguan-gangguan itu, bahkan di luar rumah juga kan. Setelah itu kita balik ke kontrakan kan, aku cerita sama teman semua dan mereka semua kaget. Aku tunjukin fotonya, semua kaget. Dan sebenarnya aku sempat mikir sih, kalau memang mungkin kita yang mengganggu mereka, bukan kita yang diganggu. Karena setiap kali kita melaksanakan kegiatan, kita selalu pulang malam, dan setelah itu kita adakan rapat. Kita nggak langsung istirahat, kita adakan rapat untuk kegiatan selanjutnya di esok hari, dan itu sampai jam 12 malaman. Dan ini itu terus berulang berhari-hari. Dan juga kita di sana itu kalau ngobrol, entah itu di rumah, entah itu di tempat yang lain, itu obrolannya itu terlalu kasar. Ya bisa dibilang banyak yang bicara kotor lah. Kalian tahu sendiri. Itu semua berbicara seperti itu, terutama yang cowok ya. Lah, dari situ aku sempat berpikir, mungkin seperti ini, mungkin kita yang ganggu mereka. Tapi aku belum bisa ngomong ke teman-teman, tetap aku pendam sendiri. Dan berkelanjutan di hari selanjutnya, masih di minggu kedua. Di minggu kedua itu aku masih ingat betul itu pada saat aku sedang nonton pertandingan Persebaya melawan Arema. Aku lupa tanggal berapa, pokoknya di pertandingan itu di sore hari. Pada saat setelah aku nonton pertandingan tersebut, aku kan pakai speaker aktif Bluetooth itu yang ada tombol cetekan itu. Itu kalau nggak dipencet tombolnya itu nggak ada suara seperti Bluetooth is on, seperti itu. Nah setelah aku matikan sound ini, aku taruh speaker ini di ruangan tengah. Setelah itu aku juga istirahat ya, berbaring di ruangan tengah tersebut. Aku berbaring di situ sambil mainan HP. Dan tidak lama kemudian suara speaker aktif ini terdengar, seperti ada yang mencet tombol on. Terdengarlah suara tersebut, aku kaget karena nggak ada siapa-siapa di situ. Semua teman-teman ada yang kegiatan, sebagian ada yang istirahat di kamarnya. Dan di situ aku sendirian di ruang tengah itu. Aku kaget kan,
aku coba buat connecting Bluetooth. Apakah benar speaker ini benar-benar on atau cuman kedengaran saja? Ternyata ketika aku konekkan ke Bluetooth ini connect dan speaker ini berbunyi Bluetooth is on. Aku kaget dong, aku langsung lari ke kamar teman-teman. Aku bangun semua, bangun. Terus aku suruh ke ruang tengah semua, aku ceritain kejadian itu. Semua kaget, mereka semua ketakutan. Karena bukan hanya aku sendiri di situ sebenarnya yang merasakan gangguan, tapi teman-teman yang lain pun juga merasakan gangguan. Tapi aku nggak ceritain karena mungkin itu privasi mereka. Jadi semua teman-teman situ diganggu, bukan hanya aku, tapi teman-teman situ semua diganggu dan semua kaget, semua ketakutan. Akhirnya pada saat itu, setelah itu teman-teman pulang dari kegiatan. Nah, semua teman-teman juga berusaha tenangin diri. Akhirnya setelah itu selesai, kita tenang dan akhirnya kita bisa istirahat pada waktu malam hari itu. Di hari selanjutnya ya, pada saat aku mau Jumatan, di hari Jumat itu, sebelum aku berangkat Jumatan itu, aku sempat diskusi tapi ya nada suara agak tinggi di depan kamar mandi dan dapur di ruangan belakang sama teman aku yang perempuan. Aku sempat debat di situ, sempat rame sedikit, tapi ya sekedar debat lah, cuma nada memang tinggi. Tiba-tiba pada saat kita debat itu kan kita berjarak ya, dia di depan aku, ada jarak sekitar 1 meter. Itu ada yang melempar sebuah potongan atap, potongan genteng segini, bentuknya besarnya segini, itu dilempar dari belakang. Aku pun kaget dong, karena siapa sih yang usil sampai lempar potongan itu. Aku langsung lari ke atas, lihat dari lantai 2. Nah, itu gak ada siapa-siapa. Tanahnya itu pun gak ada sama sekali potongan genteng, gak ada sama sekali potongan atap, hanya ada batu kecil sama rumput yang tebal. Aku pun kaget kan, wah gak beres kan, kenapa bisa sampai dilempar gitu loh. Aku kaget, terus aku turun, aku bilang gak ada siapa-siapa, dan di sana pun gak ada sama sekali potongan genteng yang seperti itu, gak ada. Ini dari mana? Akhirnya aku pun memutuskan langsung pergi dari ruang belakang itu, pergi untuk sholat Jumat. Nah, setelah itu kan aku kembali dari sholat Jumat, aku sempat diskusi sama teman-teman, ini gimana Rek? Apa kita bilang ke pemilik kontrakan atau gimana kalau kita dapat gangguan? Waktu itu mereka semua cuman bilang nggak usah, nggak apa-apa, karena warga sekitar pun juga memperingatkan kita tentang keganjilan di rumah tersebut. Pada saat teman-temanku lagi belanja di situ, itu sempat ditanya sama warga kalau kalian di situ nggak apa-apa ta, aman ta, seperti itu. Terus temanku tanya balik, katanya, lu ada apa emang Bu? Warga di situ pun bilang kalau rumah itu memang benar-benar angker, dan di situ sangat-sangat angker, dan bahkan nggak ada yang mau nempati rumah tersebut. Sebelumnya rumah ini pun juga pernah dibuat usaha toko bahan-bahan bangunan gitu lah. Tapi ya kuli-kuli yang tidur di situ pun nggak kuat, akhirnya mereka berhenti bekerja di situ, dan akhirnya sampai saat itu pun langsung tutup. Terus dibuat kontrakan itu, baru dibuat kontrakan itu. Akhirnya pada saat minggu ketiga di hari Jumat, tepatnya aku masih ingat betul, di hari Jumat malam itu temanku perempuan jadi ceritanya itu, temanku perempuan ini habis kegiatan. Pada saat kegiatan pulang malam kan, jam 8-an pulang itu, dia sempat sakit sampai jam 10 itu nggak ada apa-apa. Setelah itu aku mau tidur, teman-teman yang lain mau tidur. Setelah mau tidur itu temanku yang perempuan ini jerit, semua teman perempuan ini jerit, terus kaget dong, semua kaget, ada apa. Temanku yang sakit ini dia nangis, menjerit, nangis. Dia takut, badannya kaku, dan dia ketempelan, sempat hampir mau beraksi kerasukan. Setelah itu dia masih nangis. Dia bilang takut. Terus setelah itu nggak sadar.
beberapa menit kemudian nggak sadar terus bangun lagi, bangun bangun bangun, akhirnya sadar tapi nangis lagi, nangis, badannya masih kaku. Setelah itu itu lama sampai sekitar jam setengah satu ya, satu. Kita bingung kan, kita panggilkan tetangga ada yang datang, terus yang kita kurang 3 hari lagi, hari Senin kita bisa pulang. Akhirnya setelah dari situ itu pas keesokan harinya, kalau nggak salah itu sore hari itu ada pertandingan Persija sama Persebaya. Aku lihat di depan rumah, di depan kontrakan itu kan ada warung, aku lihat di situ. Terus aku ditanya sama tetangga, sama orang warung itu, gimana temen udah enakan apa belum? Terus aku bilang dia udah enakan, dia udah nggak seperti semalam lagi, dia udah sadar dan dia sudah bisa dan dia sudah sembuh dari sakitnya, meskipun masih ada sedikit sakit lah, tapi nggak parah seperti yang sebelumnya. Terus aku tanya, emang di rumah itu ada apa saja sih? Terus beliaunya bilang, pada awal pembangunan ini pernah dipakai saudaranya. Jadi pada saat pembangunan belum jadi itu, saudaranya pernah bermain di situ, dan akhirnya nggak ada yang tahu kan waktu itu pembangunan dia main sore, waktu malam hari itu di situ dia main, nggak tahu main apa. Terus akhirnya dia meninggal di situ, sampai pagi baru ketahuan kalau dia meninggal. Saudaranya yang pemilik warung ini meninggal di situ, pagi-pagi baru ketahuan. Akhirnya setelah itu kejadian hal-hal yang goib itu muncul, kejadian sampai yang pada waktu toko bangunan yang pegawainya itu diceburin di kamar mandi, sampai sampai ngelihat kepala buntung, sampai ngelihat cewek-cewek yang cantik situ ada semua. Jadi pemilik warung ini sempat cerita kalau di situ banyak sekali penampakan seperti cewek-cewek cantik, kepala buntung, terus kerangka yang ada badannya, itu banyak sekali. Nah, terus aku bilang, ini gimana? Apakah nggak ada solusi? Terus beliaunya bilang, guys, kalau di situ itu ngaji aja, banyak berdoa biar kita selamat, nggak diganggu sama hal-hal yang seperti itu. Akhirnya malam harinya itu, setelah kejadian temanku yang kerasukan itu, kita sempat berdoa, kita sempat adakan tahlil bersama satu kelompok itu. Alhamdulillah setelah itu ada apa-apa, sampai di hari terakhir pun nggak ada apa-apa. Jadi akhirnya kita pulang dan dengan selamat, alhamdulillah kita selamat semua. Dan itu saja yang bisa aku sampaikan pada saat ini. Mungkin aku titip pesan kepada semua teman-teman yang ketika kalian semua berkunjung ke tempat asing, ke tempat yang baru kalian kunjungi, pokoknya kalian bertamu lah di suatu tempat itu, jaga sikap, jaga